Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allahu la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para ustaz, tokoh agama yang sempat hadir pada subuh hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Islamic Center Dato Tiro Kabupaten Bulukumba, dan lebih khusus yang saya hormati, saya muliakan saudara-saudara saya dari member komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Di antara nikmat-nikmat Allah tersebut adalah masih diberikan kepada kita nikmat umur yang panjang, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah ini, masjid Allah ini, tak lain dan tak bukan adalah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal tausiah ini saya ingin mengucapkan kepada seluruh yang hadir bahwa bersyukurlah kita semua yang hadir pada subuh hari ini, termasuk orang-orang pilihan untuk menembus gelapnya malam, untuk datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh. Karena ada kabar gembira dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berjalan menembus gelapnya malam untuk datang ke rumah-rumah Allah, masjid Allah, untuk melaksanakan kewajibannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, "Bassirul masa'ina fid dulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelapnya malam menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat subuh, maka di hari kemudian nanti dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan kehadiran kita pada subuh hari ini selama dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga terbebas dari catatan orang-orang munafik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Asqalus salati alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan sekiranya dia mengetahui keutamaan dari kedua salat tersebut, maka dia akan datang dalam keadaan merangkak. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah
tausiah subuh kita pada subuh hari ini, saya akan menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan pelajaran, sebagai bahan renungan buat kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Urwah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di dalam masjid, Rasulullah berkata kepada para sahabat dengan memberi aba-aba kepada sahabat, mendekatlah ke mimbar, mendekatlah ke mimbar. Dia ulangi Rasulullah, mendekatlah ke mimbar. Maka tatkala para sahabat sudah mendekat di mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik ke atas mimbar, yang mana mimbar Rasulullah pada saat itu terdiri dari 3 anak tangga, 3 tunggukan batu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melangkahkan kakinya di tunggukan atau tangga pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke tunggukan batu kedua atau tangga kedua di mimbarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengucapkan kata amin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tunggukan ke batu ketiga atau tangga ketiga dari mimbarnya. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin. Tatkala Rasulullah tiba di atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan tausiah atau ceramah, tapi dia langsung turun dari mimbar. Maka bertanya sahabat pada saat itu, wahai Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin yang tidak pernah kami dengarkan sebelumnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tatkala aku naik di anak tangga pertama, Jibril menemuiku. Kemudian Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Jibril? Celaka, sungguh celaka dan keterlaluan bagi seorang hamba yang mendapatkan bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan itu pergi meninggalkannya dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari ucapan ini? Maka sekarang ini kita berada di bulan suci Ramadan, maka mari pergunakan waktu bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amalan ibadah kita. Karena kata Rasulullah, sungguh celaka dan keterlaluan apabila sampai Ramadan meninggalkan kita, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang kepada kita, 1 bulan penuh Ramadan, terbuka peluang kita untuk memperbanyak amalan di dalam bulan suci Ramadan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh iman dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Betapa banyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan pada malam hari. Di antaranya adalah salat sunnah tarawih, salat lail, salat tahajud, dan masih banyak amalan-amalan lainnya. Maka mari tatkala kita masih diberikan umur yang panjang dan kesempatan, mari kita raih amalan-amalan itu sehingga Ramadan tidak sekedar lewat saja bagi kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bahkan bukan hanya pada malam harinya, di siang harinya pun betapa banyak amalan-amalan yang mesti kita laksanakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan betul bulan suci Ramadan ini agar Ramadan ini tidak berangkat begitu saja. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat saya
berkata amin pada saat anak tangga saya naik di anak tangga kedua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril pada saat itu berdoa, sungguh celaka dan keterlaluan seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka, kemudian dengan keberadaan orang tuanya itu tidak menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita tatkala kita masih mendapatkan orang tua kita, maka saatnya lah kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena walaupun engkau gendong ibumu dari tanah Bulukumba ini ke Masjidil Haram, kemudian engkau gendong tawaf, belum mampu membalas satu teriakan ibumu, satu jeritan ibumu, satu tetes darah mengalir tatkala engkau dilahirkan, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. 9 bulan 10 hari engkau dikandung, kemudian engkau dilahirkan, mempertaruhkan nyawa ibu kita untuk melahirkan kita, kemudian setelah kita lahir orang tua kita membesarkan kita sampai dewasa seperti saat sekarang ini. Tapi betapa banyak orang tatkala dia sudah besar menjadi orang sukses, dia seakan-akan lupa dengan orang tuanya. Padahal orang tua, keberhasilan seorang anak tidak lepas dari doanya orang tua. Kita bisa berhasil, kita bisa sukses karena itu doanya orang tuanya kita. Luar biasa orang tua kita. Bahkan tatkala malam hari ibu kita terkadang mau bangun untuk melaksanakan salat tahajud, ibu kita tidak jadi melaksanakan salat karena kita kencingi pakaiannya. Bahkan orang tua kita sering menjadi pembohong tatkala kita mau makan makanan secukupnya yang ada di rumah, orang tua kita pasti kita yang diutamakan dulu. Makanlah nak, saya sudah makan, silakan engkau makan, padahal orang tua kita belum makan. Bahkan orang tua kita mampu berdoa meminta kepada Allah sekiranya anaknya yang sakit, dia mau meminta kepada Allah sekiranya bahwa sakit yang diderita anakku ini kalau bisa ditukar, biarlah saya yang sakit, jangan sakit anakku. Orang tua kita, bapak kita mengorbankan kesenangannya, mulai berangkat meninggalkan rumah kita sebelum terbit matahari dan kembali setelah terbenam. Untuk apa? Untuk kita, untuk keluarganya. Bagaimana bisa membahagiakan anak dan keluarganya? Betapa banyak pengorbanan orang tua kita yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berhasil, bisa besar seperti sekarang ini. Oleh karena itu, tatkala orang tua kita masih hidup, artinya pintu surga masih terbuka di rumah kita. Sampai tatkala Ibu Hasan Al-Basri meninggal, Imam Hasan Al-Basri menangis. Apa kata muridnya? Wahai imam, bukankah engkau seorang imam? Mengapa engkau menangis? Apa kata Hasan Al-Basri? Aku menangis karena ibuku meninggal, artinya satu pintu surga di rumahku sudah tidak ada. Maka tatkala pintu-pintu surga itu masih ada di rumah kita, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan menjadi anak pendurhaka kepada orang tua kita. Jangan pernah menyakiti hati orang tua kita. Jangan pernah membuat ibu meneteskan air mata karena kita. Karena siapapun yang membuat ibunya menetes air mata atas perbuatan dan tingkah lakunya yang salah, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan di dunia. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridanya Allah ada sama ridanya orang tua, ridallahi fi ridal walidain, dan murkanya Allah ada sama murkanya orang tua. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke tumbukan batu yang ketiga atau anak tangga yang ketiga, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh celaka dan keterlaluan seorang hamba yang apabila disebut namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak bersalawat atau enggan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu bentuk
kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam terbaik untuknya. Kalau Allah saja bersalawat kepada Rasulullah, malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah, mengapa kita ini umatnya Rasulullah, hamba Allah, kenapa kita enggan bersalawat tatkala disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal itu adalah suatu perintah, bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah memerintahkan kita sedekah, tapi Allah tidak melakukan itu. Tapi Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi empat keburukan bagi orang-orang yang apabila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak mau bersalawat. Yang pertama, keburukan tersebut adalah tercatat sebagai orang yang celaka. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang apabila disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang celaka. Itu keburukan yang pertama. Keburukan yang kedua, tercatat sebagai orang yang pelit, orang yang kikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang apabila disebut namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampingnya, dia tidak mau bersalawat. Terus yang ketiga, keburukan apa yang ketiga? Yaitu keburukan tercatat sebagai orang yang salah jalan menuju surganya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang apabila disebut namaku di sampingnya kemudian dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia termasuk orang yang salah jalan menuju surga. Dan yang keempat keburukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tercatat sebagai orang yang keras hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang disebut namaku di sampingnya kemudian dia enggan untuk bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang keras hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam empat golongan yang termasuk yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam golongan orang-orang yang buruk tatkala nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan namanya. Bahkan apa kebaikannya kalau tatkala ada keburukan maka ada kebaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang banyak bersalawat untukku pada malam Jumat dan hari Jumat, maka apa kata Rasulullah, di hari kemudian aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat untuknya. Bahkan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, barang siapa yang banyak bersalawat untukku maka dia nanti di hari kemudian dekat denganku. Dan di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersalawat untukku 1 kali maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Siapa yang bersalawat untukku 10 kali maka Allah bersalawat untuknya 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat
bertobat untukku 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis di antara kedua matanya tanda kebebasan nifak, yaitu kebebasan dari orang-orang munafik dan kebebasan dari api neraka, dan nanti di hari kemudian ditempatkan bersama dengan orang-orang yang syahid. Saya rasa cukup sekian dan demikian yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada salahnya itu mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.